Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahayu, saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Di dalam video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah 2 dengan dosen pengampu Bapak Jefik Zulfikar Hafiz MH dengan judul Harta Haram dalam Bermuamalah. Dalam bermuamalah kita tidak boleh melanggar prinsip syariah Islam. Agar tidak melanggar kaidahnya itu kita perlu memahami hal-hal yang diharamkan baik dari zatnya ataupun karena caranya. Yang pertama, haram karena zatnya. Banyak di antara masyarakat kita belum mengetahui barang-barang yang haram diperjualbelikan. Padahal ada beberapa barang yang menurut syariat haram untuk diperjualbelikan. Yang pertama itu ada arak atau minuman beralkohol, biasa disebut menurut bahasa Arab itu khamar. Itu sudah tidak boleh dikonsumsi juga. Ada di surat Al-Baqarah ayat 219 dan surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Yang kedua itu ada darah. Darah itu tidak diperbolehkan juga. Menurut nasnya tentang pengharaman konsumsi darah maupun penggunanya itu sudah ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan lain sebagainya tuh. Kemudian selanjutnya itu bangkai. Bangkai itu sebagian peternak jika ternaknya mati karena penyakit, ia lantas menjual ternaknya semacam itu dan mengambil upahnya. Padahal ternak yang mati tanpa lewat penyembelihan yang halal itu hukumnya bangkai, untuk tidak boleh dan haram untuk diperjualbelikan. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan mengenai keharaman babi juga. Kemudian babi itu berdasarkan ijma atau kesepakatan ulama itu sebagian dikatakan Ibnu Arabi rahimahullah, umat telah sepakat haramnya daging babi dan seluruh bagian tubuhnya. Dalam ayat tersebut dengan kata daging karena babi adalah hewan yang disembelih dengan maksud pengambilan dagingnya, dan lemak termasuknya larangan daging babi. Yang keempat itu anjing. Salah satu syarat benda yang dijualbelikan itu adalah suci dan memiliki nilai manfaat, karena dari anjing itu sudah kita ketahui anjing itu sudah tidak suci ya. Di antara benda tersebut sah diperjualbelikan. Adapun benda yang najis maka tidak boleh dijual belikan. Nah, seperti anjing itu. Yang kedua itu haram karena caranya. Tidak heran ya, yang pertama itu ada riba. Riba itu ambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil dalam utang piutang maupun jual beli. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Ali Imran ayat 130. Riba itu ada beberapa macam. Yang pertama itu riba fudul, yaitu penukaran dua barang yang sejenis dengan yang tidak sejenis. Fudul itu artinya lebih ya. Umpamanya misal menjual harga 1.000 atau menjual 1 kg beras dengan harga 11 kg beras. Barang yang sejenis misalnya beras dengan beras, uang dengan uang dan lain sebagainya, itu yang sejenis ya. Pada hadis Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah, emas dengan emas lagi dengan yang sama jenisnya dan timbangnya, perak dengan perak yang sama jenis dan timbangannya tuh. Yang kedua itu ada riba qarli, yaitu meminjam dengan syarat keuntungan bagi yang mempiutangi. Seperti orang yang berutang 1.000 meminjamkan akan membayarnya 1.100. Yang kedua itu ada riba yad, yaitu berpisah
sebelum timbang terima. Orang yang membeli sesuatu barang sebelum ia menerima barang yang dibeli dari si penjual. Tidak boleh penjual kepada siapapun, tidak boleh dijual kepada siapapun ya. Yang keempat itu ada riba nasa, yaitu penukaran yang disyaratkan keterlambatan salah satu dari dua barang itu. Maka itu riba tidak baik ya. Seharusnya kita menjauhi dari transaksi riba tersebut. Yang selanjutnya gharar. Kata gharar berarti halayan atau penipuan, tetapi juga berarti resiko. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasinya atau resikonya itu. Yang kemudian itu tadlis. Tadlis itu artinya penipuan juga. Tadlis pada jual beli dalam hukum Islam itu diharamkan karena tadlis merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang atau objek yang dijual kepada pembeli. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam menjelaskannya tidak terlalu jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.